Allah Subhanahu wa taala esa dalam perbuatannya. Allah ketika menciptanya minta tolong orang? Enggak, sendirian. Allah ketika mematikan minta tolong? Enggak. Ustaz, itu malaikat maut tuh mau bantuin Allah? Enggak, bukan bantuin Allah. Allah yang mematikan. Tapi kelihatannya sebabnya melalui malaikat. Dan ini konsep akidah yang detail. Cuma penting saya sampaikan, ya. Dan ini bedanya Muslim yang belajar dengan yang kurang belajar. Sekarang saya tanya, kalau misalnya kita makan terus kenyang, yang bikin kenyang Allah atau makanan? UJN TV, oke. UJN TV, oke. UJN TV, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifus su'. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, inna hadhihi surata nazalat bisababi su'alil musyrikin. Sebab nuzul surat ini turunnya gara-gara pertanyaannya orang musyrikin. Kan Mekah tadi, surat Makkiyah sebelum hijrah. Kata mereka, sababta alihatana wa khalafta dina abaika. Engkau ini udah mencela berhala-berhala kami, wahai Muhammad, kata mereka. Dan engkau menyelisih agama leluhur kami. Fa in kunta faqiran aghnainaka. Engkau miskin, kita bikin kaya dah. Wa in kunta majnunan dawainaka. Engkau gila, kami obatin deh. Wa in hawita imra'atan zawajnakaha. Engkau naksir sama perempuan, kita nikahin dah. Jadi bayangan orang musyrikin Quraisy, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu dakwah kemana-mana tujuannya dunia, tujuannya harta, tujuannya tahta, wanita, atau gila, itu aja. Maka kata mereka, dah kita bikin kaya, kita nikahin sama perempuan yang kamu naksir. Gila, ya udah kita obatin. Maka Nabi SAW menjawab, lastu bifaqirin wala majnunin wala hawitum ra'atan. Saya enggak miskin, saya enggak gila, saya juga enggak naksir perempuan, udah punya istri. Waktu itu siapa istri beliau? Khadijah radhiyallahu anha. Dan Nabi SAW selama hidup Khadijah kagak nikah lagi. Selama hidup Khadijah kagak nikah lagi. Ana Rasulullah ad'ukum min ibadatil asnami ila ibadatihi. Aku utusan Allah mengajak kalian semua pindah dari menyembah berhala menjadi menyembah Allah saja. Maka mereka bertanya, qul lahu bayyin lana jinsa ma'budika amin dhahabin aw fiddatin. Kalau gitu terangin deh, Tuhan kamu itu terbuat dari apa? Kalau Tuhan kita dari batu, kayu, tanah, liat. Tuhan kamu, wahai Muhammad, terbuat dari apa? Amin dhahabin aw fiddah, emas atau perak? Ya Allah, pertanyaannya astagfirullah. Kebangetan pertanyaannya. Maka fa'anzalallahu hadhihi surah. Turunlah oleh Allah turunin surat ini. Jadi surat ini turun sebagai jawaban respon atas pertanyaan gak sopannya orang musyrikin Quraisy, Tuhannya orang Islam itu terbuat dari apa? Maka Allah jawab, qul huwallahu ahad. Katakan Allah Subhanahu wa taala itu dia ahad, Maha Esa. Ya Allah. Dan ini benar-benar kata ahad yang esa nih sebagai ya sifat dan nama dari Allah Subhanahu wa taala hanya keluar sekali di Quran nih. Ini aja nih. Saya nggak bilang kata ahad nggak ada lagi di Quran, ada. Surat At-Taubah, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka. Beberapa kali. Tapi ahad di situ artinya seseorang.
Kalau ahad yang artinya Maha Esa itu hanya sekali keluar di mana? Di sini nih, surat Al-Ikhlas, ya, sekali. Lain-lain wahid atau sejenisnya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa qawluna Allah yadullu ala majami'is sifatil idhafiyah wa qawluna ahadun yadullu ala majami'is sifatis salbiyah. Kata-kata Allahu Ahad, Allah ini menghimpun, kata beliau, seluruh sifat-sifat yang mulia, dan Ahad itu mengenyahkan seluruh karakter-karakter yang tercela. Misalnya keterbagian, Allah ini terbagi-bagi, Allah Esa. Apa Allah ini punya anggota tubuh nih, terbagi-bagi, Allah Ahad. Ijma' ulama semuanya, semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya apa? Anggota tubuh. Sepakat. Karena anggota tubuh berarti mencerminkan ketersusunan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa. Esa artinya ya tunggal. Kalau tersusun Esa enggak? Kalau tersusun enggak Esa lagi. Enggak Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa sifatnya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala gak ada yang nandingin dalam ilmunya. Allah punya sifat wajib ilm, gak ada yang nandingin. Punya sifat wajib kudrah, ada yang nandingin? Ada yang nandingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa dalam perbuatannya. Allah ketika menciptanya minta tolong orang? Enggak, sendirian. Allah ketika mematikan minta tolong? Enggak. Ustaz, itu malaikat maut itu mau bantuin Allah? Enggak, bukan bantuin Allah. Allah yang mematikan. Tapi kelihatannya sebabnya melalui malaikat. Dan ini konsep akidah yang detail. Cuma penting saya sampaikan, ya. Dan ini bedanya Muslim yang belajar dengan yang kurang belajar. Sekarang saya tanya. Kalau misalnya kita makan terus kenyang, yang bikin kenyang Allah atau makanan? Siapa yang sebenarnya menciptakan kenyang di perut kita? Jawabannya Allah. Terus makanan apa? Makanan ya sebab saja. Kalau kita dapat gaji bulanan, yang ngasih gaji umpama bos, dapat duit. Siapa yang sebenarnya ngasih duit? Siapa yang sebenarnya ngasih duit? Allah. Tapi sebabnya melalui bos kita. Dan semua hal di dunia begitu. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melakukan urusan-urusan di surat Ar-Rahman. Kata Ibnu Abbas tafsirannya, Allah mencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan, memberi rezeki. Terus malaikat, orang, hujan, fenomena alam semua itu semua sebab-sebab saja. Yang melakukan sebenarnya, yang mencipta sebenarnya Allah saja. Allah Maha Esa. Enggak ada syarikat bagi Allah dalam hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa, Ahad, berarti yang berhak diibadahi hanya Allah. Kembali kita berarti mengibadahi Allah dan selain Allah. Umpama sholat lillahi ta'ala, tapi juga biar bikin calon mertua terkesan. Misalnya, wah di masjid ada calon mertua, kalau sholat nih depan soft awal nih kelihatan dah calon menantu yang benar. Nah, saya sholat niatnya nyembah Allah, juga apa? Pengen dilihat, maka berarti ternodai tuh tauhidnya. Berarti kita tidak benar-benar mengesahkan Allah, karena konsekuensi dari Allah Qul huwallahu ahad, hanya Allah yang kita sembah. Saya pernah nyontohin juga, dan ini fenomena yang ada di tengah, ya, tengah-tengah kita mungkin, tapi mungkin bukan di kota sini, tapi kota-kota lain. Misalnya menyembelih untuk Allah, tapi juga untuk penjaga laut tertentu misalnya. Ini nggak boleh.
Ya, kalau diniatkannya begitu, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya, para ulama-ulama kita Syafi'iyah sebutkan, nggak boleh menyembelih niatnya untuk Allah lillahi ta'ala, juga misalnya untuk penjaga laut tertentu, penjaga gunung tertentu, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mau untuk Allah saja lillahi ta'ala, lah terus dagingnya dibagi-bagi ke penduduk laut sekitar laut tersebut. Nah, ini makna sedekah yang benar begitu. Adapun kalau sembelihnya lillahi ta'ala plus sekaligus juga sebagai persembahan atau sesajian bagi selain Allah, maka ini menodai tauhid. Qul huwallahu ahad, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, maka begitulah tadi penjelasannya. Wa dzalika li anna Allah Ta'ala, kata Syekh Nawawi Al-Bantani lagi, yang demikian karena Allah saja huwallazi yastahiqul ibadah, dia saja yang berhak diibadahi. Nggak boleh berarti memberikan persembahan ibadah kepada selain Allah, nggak boleh. Boleh. Wastihqaqul ibadah laisa illa liman yastabiddu bil ijadi. Mantap sekali kata Syekh Al-Bantani. Yang berhak diibadahi satu-satunya dialah yang sendirian mencipta. Tadi saya bilang, yang mencipta itu Allah sendiri apa Allah dibantu? Allah sendiri. Loh, kenapa pas menyembahnya Allah dan selain Allah? Coba misalnya, yang ngatur ombak di laut selatan itu Allah apa selain Allah? Allah. Sendiri apa dibantuin? Sendiri. Lah, kenapa pas nyembelih sapi dipersembahkannya ke Allah dan selain Allah? Padahal yang ngendalin ombak Allah sendiri. Kecuali kalau misalnya yang ngendalin ombak Allah berdua sama penjaga laut selatan, itu mungkin, tapi kan nggak kejadian. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ini catat betul kata-kata nih. Wastihqaqul ibadah laisa illa liman yastabiddu bil ijad. Ya Allah, yang berhak disembah itu ya dia yang sendiri mencipta, yang ngatur ombak Allah sendiri, yang memberi rezeki Allah sendiri. Maka kalau ibadah jangan sekutukan Allah. Ini salahnya orang musyrikin dulu. Para bapak dan ibu hadirin sekalian perlu tahu, orang-orang musyrikin, mereka kalau ditanya oleh Allah, siapa yang turun hujan? Jawabannya Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Jawabannya Allah. Tapi kalau urusan ibadah, ibadahnya justru kepada Allah dan kepada selain Allah. Itu masalah. Itu masalah. Lanjut. Allahus Somad. Allah Subhanahu wa taala As-Somad. As-Somad ini dijelaskan Syekh Al-Bantani, ay as-sayyidul masmudu ilaihi fil hawaiji, yaitu yang dituju dalam kebutuhan-kebutuhan. Ini seluruh makhluk kalau butuh hanya minta kepada Allah. Seluruh makhluk kalau membutuhkan bantuan hanya minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah. Ini diingat baik-baik. As-Somad ay as-sayyidul masmudu ilaihi fil hawaiji. Ya. Nah, ini berarti menegaskan makna yang barusan. Menegaskan makna yang barusan. Bahwasanya sebagaimana Allah saja yang berhak diibadahi, maka kita tidak mempersembahkan doa ibadah kecuali kepada Allah saja. Kalau kita butuh misalnya kondisi susah, rezeki seret, itu udah sunatullah lah. Saya pikir nggak ada orang di dunia ini nggak pernah susah. Ya, bahkan orang-orang kaya tuh emang nggak pusing. Kira-kira coba orang kaya banget tuh pusing, ada pusingnya apa? Nyantai terus. Bisa jadi kita lebih nyantai daripada mereka. Bisa jadi. Pusing kenapa? Wah, sahamnya di sini turun, investasinya di sini, gitu juga sama. Jadi itu jangan dianggap emang saya doang nih sedunia yang pusing. Enggak. Enak aja jadi dia, enggak juga. Semua orang ada susahnya, ada susahnya. Memang Allah takdirkan begitu supaya kita tuh butuh kepada Allah. Nah, kalau kita nggak pernah susah, jangan-jangan apa? Kita yang merasa nggak butuh Allah, dan nggak boleh nggak butuh Allah tuh.
Sekali aja kita merasa nggak butuh Allah lagi, udah nggak butuh Allah lagi, ngapain? Nah, itu langsung kita melakukan hal yang membatalkan keislaman. Juga ditegaskan Imam At-Tahawi. Ya, wala yastaghni anhu tarfata ain, wa man istaghna anhu tarfata ainin kana minal kafirin. Nah, kalau kita lagi kondisi susah, berarti kita meminta pertolongan yang sifatnya ibadah hanya boleh kepada Allah. Boleh nggak kalau lagi susah seret rezeki datang ke dukun, boleh nggak? Nggak boleh. Ke dukun minta tolong sama jin, sama setan. Minta disuruh nyembeli ayam, darahnya dioles-oles misalnya. Contohnya kayak gitu deh. Nah, ini perbuatan kemusyrikan. Nggak boleh. Nggak boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala udah banyak ayat di Quran nyuruh kita ud'uni astajib lakum tuh. Terkenal ayat ini di surat Al-Mu'min, surat Ghafir. Dan ayat-ayat yang semakna di Al-Qur'an. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kenapa mesti datang ke dukun? Apa kurang cakep nih masjid nih buat minta kepada Allah sampai harus datang ke dukun? Kadang gitu sih. Bingung. Ya, yang boleh menarik tapi kita mungkin bisa ngomong gini, kok bisa ya? Jangan-jangan kalau kita sendiri yang susah, bisa-bisa kita tergoda juga, bisa-bisa. Nah, kita terus minta perlindungan pada Allah. Ada gitu. Betapa banyak orang yang tadinya dia, wah anti deh kayak gitu-gitu, musyrik-musyrik. Tapi giliran sakit, ke dokter banyak, nggak sembuh-sembuh. Ada teman bilang, itu tuh ada dukun di sini bisa nyembuhin. Wah, godaan kuat tuh. Gimana saja Muluddin? Datang ke dukunnya kagak? Alhamdulillah menarik. Harus tegar di atas tauhid, tegar di atas akidah. Jangan tergoda. Sama rezeki juga gitu kadang. Malahan kadang-kadang tuh masuk ke HP tuh, yang klinik-klinik gitu. Benar kagak? Itu apa? Telegram tuh, Telegram. Mungkin yang bapak-bapak nggak punya Telegram, agak mudah dikit mungkin punya. Kadang nomor kita dimasukin ke grup-grup klinik. Saya seringnya keluar itu dimasukin lagi. Memang data kita kan kadang-kadang bocor ya. Data apa namanya? Nomor kita, nomor HP misalnya itu kan. Suka nggak dapat SMS nggak jelas. Ada tanda nomor kita sebenarnya udah ketahuan sama orang. Tanda mungkin sempat dipermasalahkan juga keamanan data publik di Indonesia. Tapi apa artinya saya mau bilang, kadang-kadang godaan kemusyrikan tuh masuk ke HP. Mungkin kita udah nikah aman-aman aja. Bisa jadi kalau ada perempuan udah umur 28 belum nikah, wah, debar-debar gimana nih? Akhirnya bapaknya, aduh anak saya ngegading datang ngelamar. Nah, tergoda. Waktu pelet ya, apa namanya? Kalau untuk cinta-cinta tuh pelet. Lalu sebaliknya laki-laki sama. Makanya ada peribahasa nggak bener. Cinta ditolak apa? Kok ngertiin enggak? Itu nggak bener tuh peribahasa, astagfirullah. Nggak bener tuh. Harusnya kalau cinta ditolak itu ya udah lamar yang lain aja. Perempuan banyak yang cakep, yang solehah. Alhamdulillah Indonesia nggak kekurangan. Cuma gitu kadang setan tuh, ya membuat buta, ya membuat buta kita. Jadinya tergoda. Balik lagi ke sini, jadi Allahus Somad kata Syekh Al-Bantani ay as-sayyidul masmudu ilaihi fil hawaiji. Yang semua manusia kalau butuh ya hanya bisa minta pada Allah. Kata Syekh Al-Bantani mengutip Ibnu Kaisan, wa qala Ibnu Kaisan huwa alladzi la yusafu bi sifati ahadin. Qala Muqatil Ibnu Hibban huwa alladzi la aiba fihi. Ini beberapa penjelasan makna as-somad ini. Tambahan tadi, dan as-somad salah satu nama khusus Allah ya. Salah satu nama khusus Allah. Jadi nggak boleh namain anak somad aja nggak boleh. Mesti pakai apa? Abdus Somad. Bisa tapi gimana? Kadang-kadang ribet manggil orang Abdus Somad, Abdus Somad. Manggilnya jadi yang keduanya. Nah ini dihindari. Walaupun kalau ada yang ngomong begitu misalnya, maka kita husnudzon maknanya apa? Abdus Somad. Cuma pengen disingkat. Ini beberapa nama ada yang khusus Allah, nggak boleh namain anak, namain orang
dengan nama itu kecuali pakai Abdul. Misalnya Abdullah, boleh nggak manggil Allah? Ya Allah, nggak boleh kan? Nama khusus Allah, nggak boleh manggil orang. Namanya Abdullah dipanggil Allah, 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 sini, nggak boleh. Allah menarik. Termasuk khusus Allah kata para ulama Ar-Rahman, Ar-Rahman. Jadi Allah, Ar-Rahman, As-Somad ini nama-nama yang diantaranya khusus Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Allah nggak boleh dinamakan dengan nama ini kecuali pakai Abdul. Dan kita kalau manggil hindari pakai nggak pakai Abdul, hindari. Ya, hindari nggak panggil. Apalagi Ustadz tokoh, masa nggak panggil namanya disingkat-singkat? Kita panggil dengan nama penghormatan. Gitu. Lanjut ya, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid ay lam yasdur anhu waladun. Tidak melahirkan, tidak muncul dari zat Allah anak. Walam yulad ay lam yasdur an syai'in. Ini Allah tidak muncul dari yang lain, tidak dilahirkan. Kok gitu? Kata Syekh Al-Bantani, li'annahu lam yujanisu syai'un. Allah tidak melahirkan, mana? Karena mustahil ada yang sama dengan Allah. Misalnya saya beri contoh. Ini dijelaskan juga para ulama ilmu akidah, ilmu kalam. Manusia punya anak. Anaknya apa? Kuda apa manusia? Manusia. Ini anak dari sesuatu ya sejenis. Pertanyaan, ada nggak yang kayak Allah? Ada nggak? Nggak ada. Qul wallahu apa tadi? Ahad. Allah Maha Esa, nggak ada yang nyamain dalam sifat-sifatnya. Nggak ada. Sesayang-sayangnya bapak sama istri, nggak ada yang nandingin sayangnya Allah. Ya. Sekuat-kuatnya manusia, nggak ada yang nandingin kekuatan Allah. Kok tadi nyamain dalam zat, sifat, dan perbuatan? Nggak ada. Maka begitu juga, nggak mungkin Allah punya anak. Kalau Allah punya anak, maka mesti anaknya Allah tuh ya Tuhan. Sementara Tuhan harus esa, nggak bisa lebih dari satu. Ya, maka berarti nggak mungkin lam yalid. Nggak mungkin. Nah kalau punya anak berarti sama dari sisi Tuhan. Oh, nggak bisa. Terus bagaimana dengan klaim-klaim sebagian orang-orang bahwasanya Tuhan punya anak? Nah itu kita nggak setuju. Misalnya orang musyrikin Quraisy, mereka meyakini malaikat itu banatullah, adalah putri-putrinya Allah. Orang-orang musyrikin. Atau agama lain lah bilang ini anaknya Allah, ini putranya Tuhan. Enggak, kita nggak setuju. Itu keyakinan salah, keyakinan menyimpang, nggak benar. Oh maksud kita, kata mereka, maksud kita tuh anaknya Tuhan itu kesayangan Tuhan, cuma kita sebut anak. Kalau gitu kita bilang Anda salah menggunakan istilah. Harusnya bilang aja kesayangan Tuhan, jangan dibahasakan dengan bahasa apa? Dengan istilah anak. Walam yulad, dan tidak juga dilahirkan, karena kalau dilahirkan berarti ada yang sebelum Allah. Sementara Allah itu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Surat Al-Hadid. Allah al-awwal, Allah maha pertama, Allah qadim. Salah satu sifat wajib Allah qidam. Qidam artinya sudah ada sejak dulu, tidak didahului ketiadaan. Nah kalau dilahirkan berarti sempat nggak ada. Gimana Tuhan sempat nggak ada? Nggak mungkin. Terus yang bikin ada siapa? Bapaknya. Berarti bapaknya Tuhan juga dong. Nah, berarti Tuhan ada dua. Nggak benar. Jadi yang benar Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu Wa Taala esa, wahdaniyah. Allah Subhanahu Wa Taala maha awal, qidam. Jadi ternyata yang kita pelajari dari nama-nama dan sifat-sifat Allah itu memang konsep-konsep penting, konsep-konsep kunci. Lam yalid wa lam yulad. Masya Allah. Lanjut kata Syekh Al-Bantani. Wa yuqalu lam yalid ay laisa lahu waladun fayarithu mulkahu wa lam yulad ay laisa lahu walidun fayarithu anhu al-mulka falam yarith wa lam yurath. Juga dikatakan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, nggak melahirkan, yakni nggak ada anak yang mewarisi kekuasaan Allah.
nggak ada ceritanya kayak raja mati, raja meninggal wafat digantiin anaknya. Nggak, Allah nggak begitu. Bahkan Allah sendiri yang bilang di Al-Quran, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Allah yang mewarisi semua di langit dan di bumi. Allah yang mewarisi. Karena Allah al-akhir wal awwal wal akhir, al-akhir, yang paling terakhir. Allah al-baqi, ya, baqa di antara sifat. Maka kekal. Ini nggak mungkin Allah wafat terus digantiin. Ya. Lanjut. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang menyamai Allah sesuatu pun. Walam yakun lahu, dan walam, dan tidak, yakun tidak ada, lam yakun tidak ada, lahu bagi Allah, kufuwan yang tandingan, semisal, ahadun sesuatu pun. Tadi saya bilang ahadun yang artinya sesuatu pun banyak di Quran, tapi ahad yang artinya Maha Esa cuma sekali. Kata Syekh Al-Bantani, ailam yushakilhu ahadun min sahibatin wa ghairiha fayamtani'u an yakuna syai'un minal mawjudati musawiyan lahu ta'ala fi syai'in min sifatil jalali wal 'azamah. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah dari yang ada nih, menyamai Allah dalam sifat-sifatnya Allah. Ustaz, kalau Allah ada, ya Allah ada, maujud, sifat wajib. Kita juga ada, berarti kita sama kayak Allah dong, sama-sama ada. Gimana nah? Allah mau mendengar, iya mau mendengar, sifat wajib, sama. Nama Allah As-Sami'. Manusia mendengar nggak? Berarti sama dong manusia kayak Allah, sama-sama mendengar. Enggak benar. Oke, sama-sama ada, tapi adanya kita dengan adanya Allah beda apa sama? Beda. Adanya kita itu kata para ulama ilmu akidah mungkin wujud, bisa ada bisa nggak ada. Adanya kita didahului ketiadaan, adanya kita nanti kita mati. Adanya Allah wajib wujud, mesti ada. Adanya Allah tidak didahului ketiadaan, adanya Allah tidak dilanjutkan yang wafat mati, enggak. Jadi sama-sama namanya ada, tapi beda hakikatnya. Mendengar sama juga, mendengar. Sama-sama mendengar. Tapi mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya manusia. Mendengarnya manusia butuh alat, Allah enggak. Mendengarnya manusia terbatas. Kita belajar dulu zaman sekolah, ada namanya audiosonik, batasan suara bisa didengar. Kalau di bawah itu nggak kedengeran, infrasonik. Kalau di atas itu terlalu kenceng, nggak kedengeran juga, bikin budak. Namanya ultrasonik. Ini kita dulu. Audiosonik antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kurang dari 20 infrasonik nggak denger. Yang bisa denger paling-paling serangga misalnya, atau kelawar lebih kenceng, kekencengan kita nggak bisa dengar. Tuh manusia tuh mendengar gitu terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis, wasi'a sam'uhu kulla syai'. Allah mendengar segala sesuatu. Mendengar segala sesuatu. Masya Allah. Jadi jangan semata-mata karena sama istilah aja, mendengar, ada dan sejenisnya, kita lantas bilang oh sama. Enggak. Karena hakikatnya beda. Lagian yang bikin kita ada siapa? Allah. Yang bikin kita mendengar Allah. Allah siapa yang bikin Allah ada? Enggak ada. Siapa yang bikin Allah mendengar? Enggak ada juga. Ya enggak ada. Dan memang Allah harus maha pertama. Karena kalau enggak Allah ada sebelumnya lagi, nanti enggak ada ujung. Enggak ada ujung. Dan enggak ada ujung itu mustahil. Saya beri contoh. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu siapa yang nyiptain? Allah. Allah siapa yang nyiptain? Bingung kita. Terus dia bilang, pokoknya harus ada. Kita bilang, yaudah ada yang nyiptain deh. Nanti tuh kalau diterusin, nggak ada ujung. Ada ujung. Dan kalau nggak ada ujungnya, itu mustahil. Dalam ilmu logika, itu namanya tasalsul. Tasalsul itu
terus karena ini terus sampai tanpa ujung. Bahasa Inggrisnya infinite regress. Itu kemustahilan, termasuk kesalahan berlogika, logical fallacy. Saya beri contoh, ya. Misalnya A, ya, mau dikasih duit 10.000 oleh B. Jadi B bilang ke A, kamu saya kasih duit 10.000 ya. Oh, terima kasih banyak. Tapi ntar dulu, saya baru ngasih 10.000 kalau C sudah ngasih saya. Oke, siap. C bilang ke B, kamu saya kasih 10.000, tapi nunggu D ngasih saya 10.000. B bilang ke C, kamu saya kasih 10.000, tapi nunggu ngasih saya. Gitu terus. Di masjid ini lah, masjid ini ada ujungnya, cuma cerita orang banyak nggak ada ujung. Terus saya kemudian bilang mau ngasih saya HP misalnya, tapi nunggu kasih bapak HP. Terus gitu nunggu terus nggak ada ujung. Pertanyaan saya bakal dapat HP nggak? Bakal dapat HP nggak saya? Kan nggak ada ujung. Bukan nggak pasti, nggak akan, karena nggak ada ujung. Ini siapa yang ngasih HP pertama kali? Nah, terus nunggu dikasih HP, nunggu. Yang tadi A, B, C, D, siapa yang ngasih 10.000 pertama kali? Nggak ada ujung. Otomatis A nggak akan dapat 10.000. Ini namanya tasalsul. Itulah manusia. Kalau seandainya Tuhan ada yang ciptain, nggak ada ujung. Berarti manusia bakal ada nggak? Nggak akan ada. Kita baru ada nunggu diciptain. Yang nyiptain kita nunggu ada nyiptain. Yang nyiptain nunggu ada nyiptain, nunggu nggak ada ujung. Maka kita juga nggak ada. Kita nggak akan ada. Karena kita ada, berarti ada ujung. Ada yang paling awal. Itulah Allah. Nah, jadi paham ini? Jadi mesti memang harus ada yang pertama ada. Dan dia nggak boleh diciptakan, dia nggak boleh dilahirkan, harus ada dengan sendirinya. Harus. Makanya, dan ini disepakati seluruh pakar-pakar logika yang lain-lain, Aristoteles dan sejenisnya. Setuju mereka. Maka di dunia barat istilahnya di filsafat ketuhanan a must existence. Ya wajib wujud ke bahasa Arab itu. Ya, sesuatu yang harus ada. Dan itu Tuhan itu harus ada. Karena kalau dia nggak ada, ya udah yang lain juga nggak ada. Kata Syekh Nawal Bantani, ini surat Al-Ikhlas ini membantah semua aliran sesat. Wih, mantap juga. Semua agama menyimpang dibantah dengan Al-Ikhlas. Kata beliau, al-ayatul ula tubtilu madhhabats tsanawiyah. Ayat pertama, qul huwallahu ahad, membantah yang bilang Tuhan itu ada dua. Dan membantah otomatis yang bilang Tuhan 3 atau lebih. Beliau sebutin nama-nama di sini, ya. Wan nasara fit tathlits was-sabiina fil aflaki wan nujum. Ayat kedua, wal ayatu tsaniyah tubtilu madhhab man athbata khaliqan siwallahi li'annahu la wujida khaliqun akharu lamma kana al-haqqu masmudan ilaihi fi talbi jami'il hajat. Ayat kedua membantah orang yang mengatakan ada pencipta selain Allah. Wal ayatu tsalitsah tubtilu madhhab al-yahudi fi Uzaira, boleh juga dua-duanya. Wan nasara fil masihi wal musyrikina fi annal malaikata banatullah. Ayat ketiga membantah yang bilang Tuhan punya anak. Seperti disebutkan tadi, Yahudi, Nasrani, musyrikin. Wal ayatul rabi'ah tubtilu madhhabal musyrikin aina ja'al asnama syuraka Allahu ta'ala. Ayat keempat membantah orang-orang musyrikin Quraisy yang bilang Tuhan ada yang mengimbanginya, ada yang menandinginya. Masya Allah, Masya Allah. Dan surat Al-Ikhlas sebagaimana Nabi SAW sabdakan, ta'dilu thulutsal Qur'an, setara dengan sepertiga Al-Quran. Nah, Nabi SAW dalam satu hari nanya ke sahabat, ayat jizu ahadukum an yaqra al-Qur'ana fi lailah, pada kuat kagak khatamin Quran semalam? Wah, mana kuat. Kata Nabi, bacalah Al-Ikhlas 3 kali, fa innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Bacalah Al-Ikhlas 3 kali, dia setara dengan sepertiga Quran.
Kalau sepertiga, berarti 3/3, 1. Tapi maksudnya ini pokok pahalanya tetap yang baca Al-Ikhlas 3 kali kalah pahalanya dengan yang khatam beneran. Tapi setidaknya dia pokok pahala seluruh Quran dia dapatkan dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali. Dari sini maka bapak-bapak hadirin sekalian, jangan pernah lewat sehari pun nggak baca Al-Ikhlas 3 kali. Sayang. Habis sholat, habis asar, habis subuh, kan ada waktu-waktu disunahkan membaca Al-Ikhlas 3 kali. Juga kata para ulama 3 kali, sepertiga, karena Al-Quran kandungannya 3 yang paling utama. 1 adalah akidah, 2 adalah syariah, misalnya aturan sholat, aturan puasa, zakat, haji, nikah, pidana, jihad, lain-lain. Bukan syariah. Dan yang keempat, ketiga kisah. Ya, di Quran kan ada cerita banyak. Saya ulang. Al-Quran kandungannya berapa? 3. Yang pertama, akidah. Mulai dari iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi, hari akhir, takdir, Quran itu. Yang kedua apa? Syariah. Ya, aturan-aturan fikih, nikah, segala macam. Makanan. Yang ketiga, kisah. Akidah, syariah, kisah. Enak tuh, tuh. Syariah, akidah, syariah, kisah. Nah, Al-Ikhlas topiknya apa? Akidah. Malahan semua pembahasan akidah di Quran bisa disimpulkan dengan surat Al-Ikhlas. Tadi udah dibahas sama Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Maka dia sepertiga berarti akidah. Tinggal 2, kisah sama syariah. Kan nggak ada di sini. Ada nggak pembahasan syariah di Al-Ikhlas? Nggak ada. Pembahasan kisah juga nggak ada. Tapi dia akidah ya semuanya. Dari situ maka sepertiga Al-Quran wallahu a'lam bishawab. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilakan.